Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wassalim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Amma ba'du. Salam sehat dan istiqomah para jamaah dimanapun berada dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ikhwan mengambil tema berserah diri kepada Allah. Yang dimaksud dengan berserah diri ialah menyerahkan jiwa seutuhnya kepada Allah dengan keyakinan penuh bahwa Dia yang maha suci dan maha pengatur, pasti memilihkan yang terbaik bagi manusia. Berserah diri bukanlah berarti mengabaikan usaha, tetapi justru harus berupaya sekuat kemampuan yang ada. Untuk dapat berserah diri diperlukan sikap mental yang positif. Dasarnya yaitu harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa ketentuan apapun yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan pilihan terbaik, sejalan dengan apa yang selalu memohon setiap dalam berserah diri pada sholat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan yang Engkau beri nikmat. Dalam Quran surat Luqman ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuslim waihahu illallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa illallah akibatul umur, yang artinya, dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad, Rasulullah bersabda, "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah Allah menetapkan satu ketetapan bagi seorang mukmin melainkan hal itu baik baginya. Dan yang demikian itu hanya bagi seorang mukmin. Memang tidak ada pilihan lain bagi orang yang berakal selain harus yakin bahwa kejadian yang menurut mata manusia itu indah, sesungguhnya belum tentu baik menurut kacamata Allah." Demikian juga kejadian yang tidak pandang buruk belum tentu jelek dalam pandangan Allah. Pengalaman telah banyak membuktikan di balik kejadian buruk yang menimpa terdapat hikmah yang berharga. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran bagi orang yang berserah diri, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi memeliharanya. Quran surat At-Talaq ayat 3. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu
Hibban, Rasulullah bersabda, jika kalian berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, niscaya Dia menjamin rezekimu sebagaimana Dia menjamin kebutuhan burung yang terbang di waktu pagi dengan perut kosong dan pulang di waktu sore dengan perut kenyang. Orang yang mudah berserah diri bila dia hakul yakin bahwa kehidupan di dunia adalah kehidupan awal, kehidupan yang amat singkat, kehidupan yang penuh dengan kesenangan yang menipu. Adapun indikator keberhasilan dari berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu tidak adanya rasa was-was, khawatir ataupun kecewa. Yang ada adalah ucapan dengan penuh rasa syukur, alhamdulillah, atau dengan penuh rasa ikhlas, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah 112. Bagi orang yang berserah diri dan tidak akan mengeluh atau protes kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan padanya, tindakan yang dilakukan hanya semata-mata karena taat mematuhi perintah Allah, dia berlaku baik bukan sebagai balasan karena orang telah berlaku baik, tetapi kebaikan dilakukan karena memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan. Kunci agar dapat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah, berusaha dengan kemampuan kita yang ada, kemudian serahkan kepada Allah dan serahkan ketentuan hasilnya kepada Allah. Ingat bahwa musibah yang menimpa manusia bukanlah untuk ditangisi, tetapi merupakan isyarat darinya agar kita segera berbenah diri, melakukan introspeksi, adakah kita melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berserah diri, insya Allah akan terhindar dari segala macam kekecewaan. Terlebih lagi urusan lainnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi kemampuan-kemampuannya. Hal ini berarti bila kita merasa tidak kuat menerima musibahnya, akan secara tidak langsung kita telah menuduh Allah itu sebagai pembohong. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma qsim lana min khosaitika mata haulu bihi bainana wa bai ma'asyik wa min ta'atik ma tubalighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tujawinu alaina musaibat dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absorina wa kuwatina ma ahyatana waj'alhul wa arritsa minna waj'al sarona ala man zolamana wa surna ala man adana wa la taz'al musibatana fi dinna wala taz'ali dunya akbar hamina wala mablagha ilmina wala tusalit alaina mala yarhamuna. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepadamu
yang dapat menghalangi antara kami dan perbuatan maksiat kepadamu, dan anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami kepadamu, yang akan menyampaikan kami kepadamu, yang akan menyampaikan kami ke surgamu, dan anugerahkanlah keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan dari kami. Jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang yang memusuhi kami. Dan janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami, dan jangan pula lah Engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak dari ilmu kami. Dan jangan Engkau jadikan orang-orang yang tidak menyayangi kami berkuasa atas kami. Allahumma ya Allah, Engkau menampakkan kepadaku rasa kasih sayang-Mu dengan nikmat-nikmat-Mu, tapi aku menimpalinya dengan banyak dosa-dosa. Ya Allah yang Maha Pengasih, janganlah Engkau hukum aku bila aku terlupa mengingat-Mu. Jangan Engkau tinggalkan aku bila aku lalai, aku terperosok dalam perangkap kenikmatan dunia. Arahkanlah aku ke jalan yang lurus sesuai dengan jalannya orang-orang yang telah Engkau berkahi, bukannya jalan orang-orang yang telah Engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Allahumma ya Allah, tiada yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selain Engkau. Engkau curahkan kasih-Mu pada makhluk-Mu, seakan-akan Engkau memerlukan mereka, padahal Engkau sama sekali tidak memerlukan semua itu. Telah banyak karunia yang Engkau berikan kepadaku, telah banyak Engkau limpahkan rezeki-Mu kepadaku. Tak terhingga nikmat Engkau yang telah kurasakan, namun demikian aku sering kali lalai mensyukurinya. Aku sering kali membangkang padamu ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang kuat, aku ini lemah ya Allah. Tanpa bantuan-Mu tidaklah mungkin aku dapat mengalahkan setan dan hawa nafsu yang mengajak pada kesesatan. Tanpa bantuan-Mu tidaklah mungkin aku dapat selalu tegar dalam mengabdi kepadamu. Tanpa petunjuk-Mu aku pasti tersesat ya Allah. Lindungilah aku dan keluargaku dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengotori jiwaku. Kuatkanlah imanku agar aku dapat tegar menghadapi segala cobaan-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.